Welcome back di segmen Fundit, Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Untuk di sore hari ini, kita akan membahas salah satu emiten di sektor konsumen primer, PT Mustika Ratu Tbk atau dengan kode emiten MRAT, MRAT. Ya, di mana MRAT ini sudah listing sejak Juli 1995 dan harga IPO di saat itu adalah sebesar 2.600 per lembar saham. Nah, mungkin sebelum membahasnya lebih lanjut, kita cek dulu nih pada perdagangan hari ini MRAT ditutup di harga berapa. Ya, untuk MRAT sendiri hari ini ditutup di harga Rp835 atau turun 5 poin atau turun 0,60%. Untuk market cap-nya sendiri sudah berada di 357 miliar rupiah dan untuk saham beredarnya sudah berada di 428 juta lembar saham. Nah, lalu seperti apa bisnis dari MRAT? Ya, di samping saya ini sudah ada bisnis dari MRAT ya. Jadi bisnisnya ini ada distribusi jamu, lalu kosmetik tradisional dan juga dia ada minuman kesehatan. Nah, untuk produk-produknya sendiri kita bisa lihat di sini ada produk kosmetik Mustika Ratu ya pastinya, lalu Putri, Bugs, More Professional Makeup, Ratu Mas, Taman Sari dan juga Biocell. Nah, lalu seperti apa valuasi dari MRAT? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, di samping saya ini adalah valuasi dari MRAT ya. Kalau kita lihat tadi harga saham hari ini ditutup di harga Rp835. Lalu untuk book value-nya sendiri berada di 761 yang menandakan bahwa harga saham MRAT ini per hari ini masih terbilang over value atau mahal ya. Kita bisa lihat PBV-nya masih di atas 1. Nah, lalu untuk secara gross profit margin-nya, memang MRAT ini cukup baik ya, berada di 53,99%. Ini menandakan margin atau keuntungan dari pendapatan dan beban pokoknya, keuntungannya atau marginnya ini berada di 53%. Namun yang menjadi pertanyaan para investor, kenapa nih net profit margin-nya masih minus 8,19%? Jadi net profit margin ini masih minus dikarenakan pada kuartal 3 kemarin MRAT masih membukukan kerugian. Nah, lalu kita lihat juga secara return on equity-nya itu masih minus juga di 7,29%. Ini berarti menandakan bahwa dalam mengelola modal untuk menghasilkan laba ini MRAT ini tidak berhasil ya, justru bukan menghasilkan laba tapi malah menghasilkan kerugian. Dan juga itu terjadi pada return on asset-nya dengan minus 3,96%. Ini dalam pengelolaan asetnya juga masih cukup kurang baik. Lalu ada DER, Debt Equity Ratio yaitu di 84,25%. Ini di DER ini cukup baik juga ya karena masih berada di bawah 100%. Atau dalam dia kemampuan membayar kewajiban terhadap modalnya ini masih cukup sehat. Lalu secara cash rasionya ini cukup kecil, hanya berada di 3,40%. Ini menandakan bahwa kemampuan dia untuk membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya ini masih cukup kurang efisien ya. Nah, kita juga bisa melihat dari hasil pertumbuhan laba tahunan MRAT. Ya, di sini ada pertumbuhan laba tahunan dari Mustika Ratu ya dari 2016 hingga 2021. Ini karena kebetulan di kuartal 4 2022 MRAT belum merilis laporan keuangannya, kita bahas dulu sampai 2021. Kalau kita lihat secara laba tahun berjalannya, di mulai tahun 2016 ini MRAT membukukan kerugian yaitu di sekitar 6 miliar rupiah. Hingga tahun 2020 menjadi sehingga 7 miliar rupiah. Namun terjadi peningkatan kinerja pada tahun 2021, kita bisa melihat sebelumnya rugi 7 miliar menjadi plus atau mendapatkan laba sekitar 357 juta. Nah, ini efek juga dari peningkatan pendapatan yang sebelumnya 318 miliar menjadi 327 miliar. Namun kenaikan ini masih juga didorong dari tingkatnya biaya-biaya. Kalau kita lihat secara lebih dalam, itu masih tinggi dari biaya bahan baku, lalu ada transport dan logistik yang memang masih menggerus laba dari MRAT sehingga pada labanya sendiri kita bisa lihat juga naiknya memang hanya cukup tipis ya. Nah, kita juga bisa lihat dari hasil kuartal 3 atau laporan keuangan terakhir MRAT di tahun 2022. Ya, di sini ada laporan kuartal 3 2022 dari MRAT. Kita bisa sandingkan pada kuartal 3 tahun 2021. Nah, di mana secara pendapatan ini justru turun ya. Di September 2021 sebesar pendapatannya 255 miliar rupiah.
Lalu di September 2022 ini turun pendapatannya atau penjualannya turun menjadi 217 miliar rupiah. Secara beban pokok memang juga turun ya, dikarenakan tadi pendapatannya turun. Otomatis dalam dia mengolah bahan baku juga turun ya. Bisa dilihat dari sebelumnya 113 miliar menjadi 100 miliar rupiah saja. Namun memang ada yang menarik, dari beban-beban lainnya dan juga beban keuangannya turun, yaitu sebelumnya dari 134 miliar menjadi 127 miliar rupiah. Namun pada akhirnya memang Emirates masih membukukan kerugian. Kalau kita lihat di September 2021 ini masih menghasilkan laba di 336 juta rupiah. Dan di September 2022 atau kuartal 3 2022 ini membukukan kerugian sebesar 17,8 miliar. Ini efek dari penurunan pendapatan dan juga memang ada beberapa beban-beban yang memang harus masih diefisiensikan oleh Emirates. Jadi sehingga masih menjadi PR Emirates ke depannya ya agar bisa membukukan laba. Nah, lalu kita juga bisa melihat secara detail bagaimana penjualannya ini bisa turun ya pada slide selanjutnya. Ya, tadi kan pendapatannya turun di kuartal 3 2022. Kalau kita lihat di sini adalah rincian penjualan ataupun pendapatan dari Mustika Ratu. Kalau kita lihat secara produk perawatan diri ini naik tipis ya, dari sebelumnya 200 miliar menjadi 202 miliar. Lalu secara jamu dan minuman kesehatan juga naik tipis nih, dari 34,5 miliar menjadi 34,8 miliar. Dan juga kosmetik naik tipis dari 26,6 miliar menjadi 31,3 miliar. Namun sayangnya untuk produk kesehatan ini turun cukup drastis, yang sebelumnya 63,3 miliar menjadi 9,1 miliar saja. Ya kita ketahui pada tahun 2020 dan juga 2021 memang COVID masih cukup tinggi ya. Sedangkan di tahun 2022 memang COVID sudah cukup mereda. Nah ini yang menjadi pendorong penurunan dari produk kesehatan yang dimiliki oleh Mustika Ratu. Sehingga pada akhirnya tadi pada kuartal 3 2022 Emirates masih membukukan kerugian. Nah namun ada yang menarik, Emirates ini setelah listing membagikan dividen nih. Kita bisa lihat pada slide selanjutnya. Ya di sini ada data-data dividen dari Emirates ya. Kalau kita lihat sejak listing 1995 yaitu di tahun 1996, Emirates sendiri sudah membagikan dividen sebesar Rp52. Lalu hingga 2013 sebesar Rp16,53. Namun harus absen nih dari 2014 hingga 2021 Emirates tidak membagikan dividen. Nah, untuk tahun buku 2022 nih nanti belum mendapat konfirmasi nih apakah Perseroan akan membagikan dividen atau absen kembali. Nah, lalu bagaimana dengan prospek bisnis dari Emirates? Ya, di samping saya ini ada grafik dari kosmetik yang sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia tahun 2022. Nah, di mana di sini kita bisa lihat Wardah ini respondennya ini cukup tinggi ya, atau penggunanya cukup tinggi berada di 48%. Dan sayangnya sekali Mustika Ratu harus berada di paling bawah yaitu sekitar 10% saja. Berarti secara branding memang Mustika Ratu ini masih kalah dengan brand-brand baru seperti brand-brand lokal Wardah, lalu juga ada brand internasional seperti Makeover. Jadi memang menjadi PR Perseroan agar bisa terus berinovasi produk, agar mampu bersaing dengan produk-produk baru lainnya dan juga bisa bersaing dengan produk lokal maupun internasional. Nah, lalu juga ada prospek bisnis lainnya nih pada slide selanjutnya. Ya, di sini Emirates kemarin habis melakukan divestasi aset, yaitu berupa tanah di desa Cibuntu, Cibitung, Bekasi dengan nilai sebesar 199 miliar rupiah. Jadi memang Emirates kemarin baru mengurangi aset yang tujuannya nanti dari hasil penjualan aset ini akan digunakan untuk pengembangan bisnis dan juga usahanya termasuk di pasar ekspor nantinya. Lalu yang kedua, belum lama ini Emirates berhasil menembus pasar di Jepang, di mana hingga tahun 2022 Emirates ini berhasil menjual produk ke 34 negara. Ya kita ketahui bahwa ekspor dari Emirates ini berkontribusi sekitar 5% ya dari penjualan Emirates. Ya memang nanti ke depannya Emirates juga akan berfokus pada produk-produk yang akan dijual secara ekspor agar bisa meningkatkan pendapatan Emirates. Lalu yang terakhir, ekspansi franchise bisnis spa. Jadi memang Emirates ini ada bisnis spa yaitu Spa Taman Sari Royal Heritage ya.
Jadi di mana selain ada produk-produk kosmetik juga ada produk berupa spa yang offline yang bisa dikunjungi oleh para customer. Jadi memang tujuannya juga untuk meningkatkan penjualan dan juga pendapatan dari Mustika Ratu. Nah, lalu emerald ini kira-kira masih menarik untuk dikoleksi atau tidak? Ya, kita lihat pada hasil kuartal 3 2022, memang emerald masih membukukan kerugian ya. Nah, ini efeknya berasal dari turunnya pendapatan. Ini masih menjadi PR perseroan agar bisa meningkatkan penjualannya. Lalu kita lihat tadi secara data dari Populix bahwa justru Wardah yang paling tinggi yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk kosmetik, sedangkan Mustika Ratu justru berada di paling bawah, hanya responnya sekitar 10%. Nah, ini menjadi PR juga untuk Mustika Ratu agar bisa terus berekspansi dan juga berinovasi produk agar mampu bersaing secara kualitas dan juga kuantitas terhadap produk lokal lainnya dan juga produk internasional lainnya. Nah, kita juga bisa menunggu nih hasil dari laporan kuartal 4 Emrat nantinya apakah berhasil membukukan laba atau kembali membukukan kerugian. Dan kita juga bisa memantau dari hasil ekspansi di tahun 2023 nanti, Emrat ini akan berhasil meningkatkan kinerja atau sebaliknya. Memang untuk Emrat saat ini memang masih belum menarik. Kita bisa menunggu pada hasil laporan kuartal 4. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di segmen Fundit hari ini. Saya kembalikan ke Sasa.